Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Anak-anak, kita belajar lagi tentang tema 7 yang biasanya kamu mengerjakan buku di rumah. Sekarang lewat video ini mudah-mudahan bisa mempermudah kamu belajar lagi di rumah. Tema 7 yang berjudul gaya. Mari kita pelajari tentang gaya, mudah-mudahan kita mengenal dan paham tentang gaya. Gaya adalah suatu kekuatan, tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan posisi atau kedudukan, bergerak, serta berubah bentuk. Atau bisa dikatakan gaya adalah tarikan atau dorongan suatu benda. Tarikan atau dorongan suatu benda. Tarikan mempunyai arah yang mendekati, sedangkan dorongan mempunyai arah yang menjauhi sebuah benda yang memberi gaya terhadap benda lain tersebut. Anak-anak, perlu kita dalami bersama, kita pahami bersama tentang gaya. Dan ini nanti kita praktekkan bersama, mudah-mudahan anak-anak paham dengan pembelajaran hari ini yang akan kita praktekkan lewat video ini. Yang perlu diketahui, gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya mempengaruhi benda diam. Gaya mempengaruhi benda diam. Gaya dapat mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Tanpa besar gaya yang cukup tidak akan ada gerakan. Jadi dengan gaya yang cukup itu baru bisa merubah gerakan. Maka di sini akan kita lihatkan benda yang diam bisa menjadi bergerak, yaitu contoh satu, anak-anak perlu ketahui, ini gambar mobil. Anak-anak bisa mengetahui di sini gambar mobil, ya, yang semula diam. Mobil ini semula diam supaya bisa bergerak. Dengan adanya gaya, mobil bisa bergerak. Mobil mogok atau mobil diam bergerak maju. Ini karena ada dorongan. Nah, ini bisa berjalan, bisa mundur, bisa maju karena ada gaya. Tadi saya utarakan dorongan atau tarikan suatu benda. Benda yang diam bisa bergerak. Yang nomor 2, contohnya di benda yang mati seperti ini. Becak yang tidak punya mesin, yang tidak ada orangnya, becak yang diam semula ini diam, dengan gaya akan bisa bergerak, bisa berjalan. Nah, ini dengan adanya gaya, dengan didorong dan ditarik, becak ini bisa bergerak. Di benda yang diam bisa bergerak. Contoh yang ketiga, bola. Ini dilihat, ya. Setelah ditendang atau didorong, bola tadinya diam seperti ini, diam, bisa menjadi bergerak, ya, bisa bergerak. Dengan adanya dorongan, bola bisa bergerak. Dengan ditendang atau didorong, bola diam menjadi bergerak. Ini adalah gaya. Saya ulangi. Gaya mempengaruhi benda diam, dapat mengakibatkan gerak, atau
Gaya dapat mengakibatkan benda diam menjadi benda bergerak. Ini contohnya. Itu bisa diketahui contoh 3 tadi. Mobil yang diam bisa berjalan, kemudian ini becak yang semula diam juga bisa bergerak, bola yang diam bisa menggelinding terhadap dorongan atau terhadap tendangan atau dorongan. Nah, ini kita lanjut. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya ini, bola yang menggelinding setelah ditahan. Nah, menggelindingnya bola ini berhenti. Saya ulangi, benda yang semula menggelinding, saya tahan. Benda yang menggelinding bisa berhenti. Benda bergerak menjadi berhenti. Ini dengan adanya gaya benda bergerak menjadi berhenti. Yang kedua, kita buat contoh kelereng. Nah, ini kelereng, 2 kelereng ya. 2 kelereng ini saya gerakkan, kemudian saya tahan. Nah, saya ulangi, benda bergerak berupa kelereng ini berjalan, saya tahan. Nah, ini benda bergerak dengan gaya bisa berhenti ya. Kelereng yang melinding dapat berhenti atau diam saat ditahan dengan tangan. Nah, contohnya ini, kelereng yang semula menggelinding ditahan, nah ini bisa berhenti. Kita lanjut, bergerak makin cepat. Anak-anak bisa diketahui, orang yang menjunjung meja, mengangkat meja orang 2, ini sepertinya berat. Kemudian ditambah 4, 6. Nih, semakin ringan dan membawanya akan lebih cepat. Berarti benda yang semula berjalan dengan pelan bisa ditambah dengan gaya ini menjadi cepat. Atau lagi contoh seperti ini, bola yang menggelinding pelan ditambah dorongan, nah, ini menjadi cepat. Bola yang menggelinding pelan ditambah dorongan menjadi cepat. Nah, ini pelan ditambah. Nah, dengan gaya benda yang berjalan lambat bisa menjadi cepat. Ini yang kedua, bergerak makin cepat. Bergerak makin cepat. Selanjutnya, berubah arah. Dengan gaya benda bisa berubah arah. Saya contohkan lagi, bola yang melinding ke arah depan ini bisa dibelokkan ke kiri. Saya ulangi, bola yang dibindingkan ke depan bisa dibelokkan ke kiri. Nah, ini dengan gaya benda dapat berubah arah atau berbalik arah. Mobil, ini saya contohkan, mobil yang semula berjalan lurus bisa berbelok arah. Nah, saya ulangi, mobil yang semula berjalan lurus bisa berbelok arah. Dengan gaya benda dapat berbelok ke kanan atau ke kiri atau berubah arah. Kemudian gaya mempengaruhi bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Makin besar gaya, perubahan benda yang dapat terjadi. Makin besar gaya, makin besar perubahan benda yang dapat terjadi. Contoh, kaleng dipukul dengan
palu, kaleng menjadi gepeng. Palu memberikan tekanan pada kaleng. Artinya, palu memberi gaya pada kaleng. Bentuk kaleng menjadi berubah. Kaleng menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Hal ini menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini yang berupa kaleng. Kemudian yang mudah kita praktekkan yaitu plastisin yang ditekan menjadi bulat, panjang sesuai dengan keinginan. Anak-anak bisa diketahui yaitu ini plastisin. Plastisin yang semula bentuknya persegi 4. Dengan gaya, benda ini bisa menjadi beberapa bentuk menjadi bulat. Semula segi 4, dengan adanya gaya, benda ini bisa menjadi bulat. Kemudian, ulangi lagi, benda yang bentuknya segi 4, persegi panjang, dengan gaya bisa berubah bentuk menjadi bulat panjang atau lonjong. Ini adalah perubahan benda dengan gaya. Benda bisa berubah bentuk. Dengan gaya, benda bisa berubah bentuk atau dapat berubah bentuk. Ini yang termasuk perubahan bentuk dengan gaya. Maka bisa kita simpulkan semua bentuk tarikan dan dorongan adalah gaya. Tarikan atau dorongan itu merupakan gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Seperti tadi contoh yang di awal tadi. Gaya dapat mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi diam, menjadi bergerak makin cepat, ya, dan berubah arah. Kemudian yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Untuk itu anak-anak nanti di rumah bisa untuk mencari sesuatu yang ada perubahan seperti gaya. Ya misalnya kamu di rumah bertemu dengan makanan seperti gedok itu bisa kamu penyet-penyet. Nah, ini merupakan dengan gaya benda bisa berubah bentuk dan lain sebagainya. Ini nanti kamu di rumah bisa mempraktekkan itu, kamu tulis, kamu catat, dan pertemuan yang akan datang hasil dari catatanmu di rumah bisa bertemu di sekolahan dengan menunjukkan hasil karya tersebut. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.